الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Para jamaah yang senantiasa di jalan Allah, membela agamanya, meluruskan umat, saling berkasih sayang. Islam isinya adalah kasih sayang. Islam adalah agama rahmat, tidak ada kebencian di dalamnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Senantiasa tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah memberikan kita hidayah, Allah sudah memberikan kita petunjuk, berjalan di jalannya, membela agamanya. Senantiasa tentunya kita harus banyak bersyukur kepadanya, karena orang yang soleh, orang yang beriman senantiasa bersyukur kepada Allah, karena tanpa pertolongan Allah kita tidak akan hadir di sini, kita tidak akan menuju Allah. Tentunya syukur adalah yang utama. Kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau sangat bersusah payah, bagaimana memperbaiki akhlak manusia, yang dulunya jahiliyah, yang dulunya jahat, yang dulunya adalah preman. Kalau bahasa sekarang yang preman, kalau dahulunya jahiliyah, orang sekarang bilang preman. Bersusah payah beliau dengan seluruh pengorbanan jiwa dan raga, bagaimana umatnya benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tentu juga sebahagian kecil sudah merasakan bagaimana perjuangan beliau itu hanya sangat kecil sekali, belum sebanding dengan beliau. Namun apa gunanya kita berjuang membela Allah, meluruskan umat, mengurus anak yatim, memberi makan fakir miskin, agar kita tahu bagaimana rasanya berjuang di jalan Allah, agar kita nantinya mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi kita dengarkan bagaimana perjuangan salah satu saudara kita, Tuan Guru Walian Jawa Timur, berangkat hari Senin sampai hari Kamis. Hari Senin beliau berangkat, hari Kamis baru sampai ke tempat ini. Tentu harus kita dukung. Semakin berat sebuah perjuangan, tentunya Allah semakin sayang kepada kita semua. Beliau datang ke sini, bagaimana beliau bisa nantinya mengajak umat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersama-sama kita, kalau kita sudah ramai, sudah banyak, tentu kita bisa bersama-sama. Jadi mudah-mudahan semua kita diberi Allah kekuatan, kita diberikan Allah kekuatan di dalam diri kita untuk senantiasa lurus kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kami hormati pengurus Majelis Mulia, Majelis Zikir Al-Hidayah Asia Pasifik. Tadi sudah
kita lihat bersama-sama. Mungkin sebagian sudah ada yang kenal. Yang kami hormati para tuan guru kewalian besar, tuan guru kewalian menengah, tuan guru kewalian kecil, tuan guru kewalian muda, para tuan guru sekalian, para guru, para maulana, khatib Abdul, para jamaah, mudah-mudahan kita semua senantiasa Allah menyayangi kita. Saudara-saudara, para jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa agenda, mungkin ini yang pertama. Kita ada laporan kemajuan, evaluasi kekurangan. Mungkin selanjutnya akan senantiasa ada. Setiap per 4 bulan sekali ada wirid akbar. Juga nanti para kewalian besar juga akan mengadakan wirid besar di kewalian mereka masing-masing. Terus apa gunanya ini? Islam mengajarkan bagaimana cara berdemokrasi yang benar. Islam mengajarkan bagaimana menata sesuatu dengan benar. Kenapa kok ada laporan-laporan? Dulu tidak ada laporan, sekarang ada laporan. Agar jelas, agar yang lain mungkin pada saat ini lemah mendengar perjuangan saudaranya, ia akan kuat kembali. Dikala kita dengar perjuangan saudara-saudara kita yang dari jauh, bahkan hari ini ada yang belum sampai ke sini. Saudara kita dari negeri 9, karena terlambatan pesawat, mereka baru landing, baru turun di Pekanbaru lebih kurang jam 8 pagi malam ini. Terlambat, belum sampai ke sini. Kita juga dengar bagaimana perjuangan saudara-saudara kita yang lain untuk membela Allah. Membela Allah ini kenapa? Memang kita diciptakan untuk itu. Inilah tujuannya. Kenapa lagi tujuan kita di sini? Membangun ukhuwah Islamiyahnya, agar kita saling mengenal. Jadi kalau saudara yang dari Sumbar ke Surabaya bisa hubungi ke Guru Khalid di Surabaya. Mudah-mudahan Pulau Jawa dengan perjuangan kita bersama bisa kita masuki semuanya. Dan tadi Tuan Guru Khalid sudah sampaikan, seorang pejuang itu ia akan berjuang sampai apa? Sampai akhir hayatnya. Tapi perjuangan kita itu yang seperti apa? Kita berjuang dengan caranya Rasulullah. Rasulullah berjuang seperti apa? Apa yang ia buat? Apa kata Rasulullah? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Jadi Rasulullah itu ada kode perjuangan. Apa kode perjuangan? Kode perjuangan itu adalah perbaikan akhlak. Insya Allah kita sudah mulai. Kalau datang yang sakit kita layani. Dikasih uang enggak mau. Enggak mau kan? Ada yang mau atau enggak? Enggak mau. Syaratnya apa? Syaratnya Bapak mau taat kepada Allah. Itu saja. Terus apa lagi? Saling kita mendoakan, berkasih sayang namanya. Berkasih sayang sesama kita. Itulah tanda kita masih lurus kepada Allah. Jadi kita doakan juga Pulau Jawa yang cikal bakalnya sudah ada hibah tanah sebagian, mulai kita berjalan. Walaupun hari ini
prosesnya proses demi proses, ya wajar. Al-Hidayah baru 10 tahun. Insya Allah 1 Muharram ini adalah Al-Hidayah baru 10 tahun. Masih kanak-kanak. 10 tahun seperti ini sudah luar biasa. Tanpa pertolongan Allah bisa tidak? Mungkin tidak? Tidak mungkin. Hanya dengan pertolongan Allah lah ini terjadi. Tapi bagaimana kalau Allah bisa menolong kita? Kenapa? Kita lurus. Pengen kita saudara kita yang dulunya jahat, pengen dia jadi baik. Yang dulunya mungkin bandit, sekarang jadi baik. Tujuan kita apa? Agar kita menuju kepada Allah. Agar apa? Kenapa kok kita menuju kepada Allah? Ujungnya agar kita mencintai Allah. Mencintai Allah. Kenapa kok harus mencintai Allah? Cinta isinya adalah kasih sayang. Rasulullah isi hatinya itu penuh dengan kasih sayang. Tidak ada caci maki. Islam tak mengajarkan demikian. Rasulullah itu misinya merubah akhlak. Akhlak yang baik itu seperti apa? Datang kita layani, asal mau taat saja. Mau tinggal di Surau boleh. Pak, saya mau tinggal di Surau, Pak, boleh tidak? Boleh. Asal mau taat saja. Syaratnya itu saja. Tak minta apa-apa. Makan gimana, Pak? Tuh dapur ada. Maka di mana ada surau kita ada dapur. Kenapa kok mesti dapur? Kenapa kok mesti dapur? Kalau tidak nanti kita pendusta, kata Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ini tak asing sebenarnya. Arwa'aital ladzi yukazzibu biddin. Tahukah kamu siapa pendusta agama itu? Kata Allah. Pendusta agama, kata Allah. Fazalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala tu'amil miskin. Terus Allah mengatakan, fawailul lil musallin. Tak berguna kalian sholat. Makanya langkah pertama kita adalah dapur. Kalau dia gelandangan, tak punya bapak, tak punya ibu, nggak tahu orang tuanya, sudah makan sini saja. Bayar nggak, Pak? Nggak bayar. Kalau saya ada uang gimana ya, Pak? Infak ke sana. Seperti itu dia. Islam itu rahmat saja isinya. Yang baik-baik saja. Islam masuk Indonesia baik-baik, tanpa peperangan. Lantas Islam Indonesia jadi besar. Kenapa? Akhlaknya para wali dulu begitu baik-baiknya. Insya Allah kita diberi kekuatan oleh Allah agar akhlak kita juga berubah menjadi baik, agar akhlak kita menjadi akhlak yang mulia. Kalau akhlak kita sudah baik, tentu juga yang akan kita bawa akan menjadi baik. Kalau penjahat, pasti yang dibawanya apa? Jadi penjahat juga. Kalau pembenci, ia akan ajak orang membenci juga. Kalau yang akhlaknya mulia, ia akan ajak orang menjadi mulia juga. Insya Allah. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin karena ini umum yang hadir dari seluruh lapisan kita akan jelaskan sedikit bagaimana sih kepada Allah itu, bagaimana sih yang dekat dengan Allah itu, bagaimana menyikapi dunia